Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membagikan ayat firman Tuhan tentang kata berlindung. Sebelumnya kita harus tahu bahwa dalam Alkitab, firman Allah mencatat beberapa poin. Yang pertama kata berlindung, yang kedua kata dilindungi, yang ketiga kata dilindunginya, yang keempat kata lindungan, yang kelima kata lindungilah, yang keenam kata melindungi, yang ketujuh kata perlindungan. Namun pada video kali ini saya terlebih dahulu membahas tentang kata berlindung. Kehidupan kita sehari-hari sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap kali kita meminta dan memohon, belum juga direspon oleh Tuhan. Apakah karena mungkin kita salah berdoa? Apakah karena mungkin kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh, sehingga doa kita belum juga dibalas. Saudara saat ini memberikan petunjuk bagaimana cara berdoa kepada Tuhan dengan kata berlindung, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Simak video ini. Doa kebenaran dalam firman Tuhan tentang kata berlindung. 7 poin pembahasan yang terdapat pada Alkitab sebagai berikut. Yang pertama, kata berlindung. Yang kedua, kata dilindungi. Yang ketiga, kata dilindunginya. Yang keempat, kata lindungan. Yang kelima, kata lindungilah. Yang keenam, kata melindungi. Yang ketujuh, lindungan. Kemudian, dalam Alkitab, kata berlindung itu disebutkan dalam Perjanjian Lama. Yakni yang pertama terdiri dari 38 pasal. Yang kedua terdiri dari 38 ayat. Yang ketiga memuat 39 kata berlindung. Saudaraku, sobat sekalian dimanapun Anda berada, jika Anda membutuhkan pasal dan ayat tentang kata berlindung ini, boleh menghubungi saya lewat channel ini supaya saya akan bisa membagikan untuk Anda sehingga bisa digunakan untuk bahan khotbah dan bahan dalam berdoa. Melalui firman ini kita diminta untuk selalu berlindung pada tangan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagian yang pertama, berlindung pada tangan kananmu Tuhan. Mazmur 17 ayat 7 berkata, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Pada bagian yang kedua, berlindung dalam naungan tangannya Tuhan. Yesaya 49 ayat 2 berkata, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Kemudian yang berikutnya, melalui firman ini juga kita diminta untuk selalu berlindung dalam naungan sayapnya. Poin ketiga, berlindung di bawah sayapnya. Rut ayat 2 ayat 12 berkata, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Mazmur 91 ayat 4 berkata, dengan kepaknya ia akan menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasih setianya ialah perisai, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yang keempat, berlindung dalam naungan sayapmu Tuhan. Mazmur 36 ayat 8 berkata, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mazmur 57 ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Kemudian saya telah merangkum beberapa pasal dan ayat ini untuk bisa kita jadikan doa sehingga kita bisa berdoa dengan kata berlindung ini kepada Tuhan. Contoh doa yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan, saya akan bacakannya. Ya Allah Tuhanku, mataku tertuju kepadamu, betapa berharganya kasih setiamu yang membebaskan jiwaku, rumah tanggaku, keluargaku, dan semua orang. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Tuhan yang baik, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau. Kasihanilah aku ya Allah,
tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Hanya Engkau tempatku berlindung. Kini aku datang berlindung pada tangan kananmu dan di bawah sayapmu. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.